Tapi suaminya malah nggak tahu diri dan malah jadi playing victim. Giliran sehat, bilang aku dijaga. Pas sakit, aku ditinggalin. Cih, padahal si cewek udah nahan-nahan buat nggak ninggalin. Hola netizen yang tercinta, Kurnia Mega sempat mendulang simpati publik setelah rela berjualan keripik di media sosial. Kurnia Mega juga tidak bisa lagi turun ke rumput hijau lantaran penyakit yang dialaminya. Mantan kiper timnas itu semakin menjadi perhatian setelah digugat cerai sang istri Azira Azga Fathir. Awalnya banyak yang menyalahkan Azira karena menceraikan Kurnia Mega. Hal ini yang kemudian membuat Azira buka suara soal tabiat buruk sang suami. Dalam podcast Denny Sumargo, Azira menyebut Kurnia Mega doyan mabuk, KDRT hingga main perempuan. Curhatan Azira sontak membuat publik berbalik pihak padanya. Tidak sedikit yang menyayangkan perilaku buruk Kurnia Mega di masa lalu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Diungkapkan juga oleh istrinya bahwasannya Kurnia Mega ini seorang suami dan seorang ayah yang sosoknya sangat jelek, melakukan KDRT, melakukan perselingkuhan segala macam. Baru-baru itu lagi rame banget diperbincangkan seorang kiper legendaris tersebut yang sangat diidolakan oleh siapapun, kalangan muda lah ibaratnya gitu ya cek. Dan akhirnya muncul berita ini di mana sisi kelamnya atau sisi gelapnya dari si Kurnia Mega, yaitu pemabuk berat dan juga pemain cewek berat juga men. Memang ada namanya penyakit glukoma. Nah itu tuh penyakit yang dimana disebabkan terlalu sering minum alkohol lah ibaratnya gitu ya Cia. Dari umur 18 tahun kita tuh batasan minimal boleh minum alkohol itu 21 tahun. Tahukah kamu ada fakta mengejutkan di balik perceraian pesepak bola Kurnia Mega dengan sang istri? Setelah lama bungkam, akhirnya Azira Azga Fathir, mantan istri Kurnia Mega, buka suara mengenai perbuatan buruk laki-laki yang pernah menjadi suaminya tersebut. Azira Azga Fathir bercerita dalam podcast Denny Sumargo yang menyembunyikan kabar bahwa dirinya telah bercerai dengan mantan kiper timnas Indonesia tersebut sejak tahun 2023 silam. Ia mengatakan diselingkuhi, diterima, di KDRT, diterima. Aku nggak lapor karena ada anak, takut anak aku juga terluka. Saat itu aku ingin cinta pertama anak itu adalah bapaknya. Wanita yang pernah menjadi seorang model tersebut juga bercerita bahwa ia beberapa kali Mega melakukan KDRT seperti leher dicekik saat hamil hingga diinjak dengan dengkul. Nah ini lagi rame juga ya, mantan kiper timnas Indonesia dengan inisial KM tiba-tiba muncul di berita dengan penglihatannya yang sisa 5-10% saja akibat penyakit glaukoma yang dideritanya. Kemudian karena kondisinya ini dia diceraikan sama istrinya, jadi sekarang dia hidup sendiri. Nah karena kondisinya ini banyak sekali influencer yang berlomba-lomba memberikan bantuan untuk si KM ini ya, sekalian diajak konten gitulah ya biar rame. KM ini juga jualan rengginang guys, kalian pasti sering lihat lah dia live jualan rengginang gitu ya. Nah kalau sampai di sini mungkin kita ngerasa simpati ya sama si KM ini ya. Oh udah sakit ditinggal istri, hidup sendirian, nge-live jualan rengginang padahal dulu mantannya kiper timnas Indonesia. Tapi semua itu berubah guys ketika Denny Sumargo mengundang mantan istrinya si KM ini ke podcastnya. Dari situ langsung terbongkar semua kelakuan jeleknya si KM ini. Mulai dari selingkuh berkali-kali sampai mabuk-mabukan guys, minum alkohol. Nah kalau aku lihat di sini kan si istri bisa menunjukkan bukti-bukti kalau si KM ini selingkuh ya. Jadi ya oke lah, aku percaya sama dia. Dan menurut aku kurang baik apa sih si mantan istrinya ini? Kan untuk pengobatan glaukomanya sampai dibantu loh sama keluarganya si istri ini, sampai rumornya ya sampai ngejual gor 40M demi pengobatannya si KM ini guys. Tapi ya air susu dibalas dengan air tuba lah ya. Jadi waktu hamil masih minum alkohol. Dan ya akhirnya mantan istrinya dibawa lagi sama bapaknya. Begitu anaknya yang terakhir sudah lahir, langsung diceraikan ini si KM. Jadi si istri ini bukan menceraikan si KM ini dengan alasan penyakitnya ya guys ya, tapi karena memang kelakuannya guys. Ya jujur aku bingung sih kenapa sih sama rumah tangga ini
cowok tuh kalau udah sukses tuh ya setannya itu kalau nggak cewek, alkohol, duit. Nah, korupsi gitulah. Oke lah, aku respect sama si KM karena dia mantan kiper timnasnya Indonesia yang dulu pernah mengharumkan nama bangsa ya. Tapi kalau untuk perilakunya dia sebagai suami, seorang kepala rumah tangga, itu nggak bisa dibenerin sama sekali. Oke, sekian infonya. Apa tanggapan kalian tentang kasus ini? Boleh komen aja di kolom komentar. Oke? Buat semua perempuan, semoga logikanya benar-benar terbuka setelah dengar kasus yang baru-baru ini viral. Nemenin laki-laki dari nol itu resikonya terlalu besar. Ya, kalau dia tahu diri. Kalau enggak, kalau saya pribadi sih menilai laki-laki itu dari kepantasannya memegang peran sebagai laki-laki. Atau lihat potensi rezekinya lah ya. Ada yang kelihatannya mapan tapi ternyata karena warisan. Atau masih jadi boneka mama. Ada yang mungkin kelihatannya susah tapi ilmunya bagus, akhlaknya baik, agama oke, pandai menghargai perempuan, rajin usaha apa aja, bisa lah jadi pertimbangan. Itu artinya dia nggak nol-nol besar banget. Pokoknya laki-laki yang kayak gitu jauhin deh, apalagi yang KDRT. Itu toksik parah yang harus dihindari. Obatnya kalau nggak sekarat, ya mati. Ngubah manusia itu nambah-nambah kerjaan. Ingat, nikah itu ibadah. Ya kali, ibadah sama orang yang sesat. Laki-laki aja milih cari istri. Masa kalian cewek bilang saya terima apa adanya? Banyak kok kasusnya. Bahkan banyak perempuan yang milih bungkam, nggak mau bicara ke publik dengan alasan menutupi aib suaminya. Tapi suaminya malah nggak tahu diri dan malah jadi playing victim. Giliran sehat, bilang aku dijaga. Pas sakit, aku ditinggalin. Padahal si cewek udah nahan-nahan buat nggak ninggalin. Bukannya berubah, malah tambah parah. Makanya dapat karma dari Allah. Terus setelah cacat, sakit-sakitan, gak berguna, ditinggal deh sama selingkuhan. Balik lagi ke yang lama. Dan gak jarang si perempuan yang hatinya selembut sutra itu nerima lagi. Kalau saya bilang sih jadi perempuan itu harus tegas. Memang kita punya perasaan, tapi pakai logika itu lebih keras. Be smart. Dan teruntuk laki-laki jangan kayak kulit lupa kacangnya. Udah ditemenin dari nol, malah jadi nol besar. Sekalipun dititipin rezeki yang besar sama Allah, lupa diri. Terus bilang, uangku udah banyak, jadi seleraku bukan kamu lagi. Ingat ya bapak-bapak, Anda nggak akan sehat selamanya. Sekalinya sakit, kayak rongsokan, dibuang. Paling sensi sih gue bahas ini. Apa pendapat kalian? Tulis di komen, jangan lupa di-share. Pantes Indonesia kalah melulu, kerjanya mabuk. Oke, balik lagi ke belajar dari kasus. Kasus ini kita ambil dari pemain bola profesional, seorang pemain tim nasional yang tiba-tiba kehilangan penglihatannya, yang katanya diguna-guna. Namun ada fakta lain yang diungkapkan oleh seseorang yang merubah 180 derajat kisah tersebut. Ternyata setelah didalami, apa yang menyebabkan si pemain itu mengalami kebutaan, yaitu kan oleh metanol atau etanol, atau dalam kata lain yang diakibatkan alkohol. Nah, bagaimana sebuah alkohol dapat mempengaruhi ke tubuh manusia? Secara garis besar, alkohol itu sangat mudah menyebar ke seluruh tubuh manusia. Hal ini dibuktikan dengan penelitian postmortem pada seseorang, yaitu 30 menit setelah dia keracunan alkohol, dia meninggal, lalu ditemukanlah alkohol sampai ke cairan cerebrospinalnya atau di cairan otaknya. Bayangkan begitu cepat si alkohol itu menyebar ke seluruh tubuh. Nah, sebenarnya apa yang membuat si alkohol ini berbahaya? Jadi si alkohol ini akan diserap oleh tubuh dari lambung usus ke hati. Nah, di hati akan dirubah menjadi formaldehid dan juga asam format. Nah, di situlah zat yang sebenarnya sangat-sangat toksik. Nah, apabila zat tersebut sampai ke retina mata atau ke saraf mata, maka yang akan terjadi adalah penekanan di metabolisme dari mitokondria. Nah, setelah metabolisme si mitokondria ini rusak atau ATP-nya tidak terjadi, maka yang terjadi apa? Si sel-sel akan kekurangan energi. Apabila kekurangan energi, otomatis seperti manusia kurang energi akan terjadi kematian. Dan kejadiannya sangat-sangat cepat dalam hitungan jam atau hitungan menit. Bahkan di dalam penelitian, efeknya bisa terjadi dalam 90 menit. Makanya tidak aneh apabila seseorang meminum, biasanya minuman yang oposan, itu dalam waktu beberapa jam atau beberapa menit terjadi reaksi yang sangat fatal. Dan salah satunya terjadi ke pemain ini. Jadi